Gimana kabarnya semua? Sehat semua ya? Sekali lagi selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasanya. Semoga senantiasa sehat dan bisa melaksanakan sampai tuntas ya ibadah puasanya. Dan saya percaya teman-teman semua di sini juga pasti udah pada makan semua ya. Udah siap untuk ikutin dapat materi yang pastinya mungkin materi ini simpel, sepele, tapi ternyata dampaknya luar biasa buat kita semua ya. Jadi di sini materi malam ini tidak hanya berbicara tentang wanita aja, jadi semua gender ya, pria wanita semuanya deh, pokoknya yang masih punya kulit wajah pastinya gitu ya. Ini sangat bermanfaat banget materi malam ini ya. Nah, saya akan mulai materi yang pertama. Oh, sebelum saya memulai materi yang pertama, boleh bantu saya teman-teman di sini chat saya ya. Siapa di sini yang berkaitan malam ini kan kita akan berbicara materi tentang sunscreen ya, pasti udah pada tahu semua. Boleh chat sama saya biar saya tahu. Siapa yang sudah memakai sunscreen, pasti setiap hari pakai sunscreen, boleh chat saya dong. Sekarang saya pengen tahu siapa aja yang udah pakai sunscreen setiap hari. Dwi, terus siapa lagi nih? Dunia, wah banyak ya. Wah, ada Bu Anuwidia, ada Bu Desi, ada Bu, wah berarti ternyata sebetulnya sudah cukup banyak yang sadar untuk pemakaian sunscreen. Wah, sampai Pak Kris juga udah ya. Walaupun pria juga udah pakai nih ya, Bu Yeni, oke. Oh, Pak Erik juga oke, makasih. Nah, boleh nggak saya bertanya, siapa yang ya pakainya hanya kalau ingat aja, atau sesekali aja kalau misalnya di kondisi tertentu pakainya? Bu Iswati ini apa? Tiap hari ya pasti ya pakainya ya. Nah, jadi ada yang ini nggak? Boleh chat yang sekarang sama saya yang kayaknya saya nggak perlu deh pakai sunscreen. Ada nggak? Ada nggak yang ngerasa saya nggak perlu kalau pakai sunscreen kayaknya gitu ya? Nggak ada ya. Saya percaya di sini semuanya sudah pakai sunscreen. Nah, pertanyaan selanjutnya, tahu nggak? Udah tahu persis belum? Apa sih sebetulnya kenapa sih kita perlu banget pakai sunscreen? Nah, di situ sebetulnya malam ini yang kita akan bahas adalah materi yang berkaitan kenapa pentingnya sunscreen. Karena saya pribadi juga setelah belasan tahun ya, saya mulai pakai sunscreen udah belasan tahun, tapi saya sendiri hanya tahu manfaat sunscreen itu ternyata setelah pelajarin materi ini gitu ya, itu tuh hanya tahunya sedikit banget gitu ya. Dan dampaknya ternyata berdampak buat kulit saya. Nanti saya akan share sama teman-teman juga ya. Nah, saya akan mulai materi pertama saya. Ya, saya share screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sunscreen itu penting atau enggak sih gitu ya? Karena orang taunya hanya oh iya tahu sih kalau sunscreen itu sebagai pelindung matahari. Ya, hanya taunya sebatas itu. Biasanya taunya juga kebanyakan apa? Oh, kalau pakai sunscreen takut kulitnya kebakar, makanya harus pakai sunscreen gitu ya. Nah, di sini kita lihat banyak sebetulnya kalau kita lihat gitu ya di media sosial gitu ya, di Google dan sebagainya. Di sini ada tentang nah, sering terpapar matahari, hati-hati kanker kulit gitu ya. Kemudian dampak paparan sinar UV jika berlebihan, ada pembahasan itu. Terus berbagai bahaya sinar matahari kulit dan tips mencegahnya. Waspada paparan sinar UV dari matahari bisa picu kanker kulit ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ternyata nih ya berdasarkan ini dari kompas.com di sini memberitakan bahwa 97%, berarti nilainya nggak sedikit ya teman-teman, 97% perempuan Indonesia itu ternyata, ini perempuan lagi ya, bukan berbicara laki-laki, yang terutama perempuan, tidak menyadari manfaat sunscreen baik kulit wajah. Jadi mungkin pakai, sekedar pakai, tapi nggak benar-benar paham gitu ya. Dan ternyata yang luar biasanya, menurut dokter spesialis kulit nih ya, salah satu dokter spesialisnya itu bilang, 80% penuaan dini. Nah, siapa di sini yang pengen cepet-cepet tua? Pasti kan nggak ada ya. Pasti rata-rata semua di sini nggak pria nggak wanita pasti pengen kondisi kulitnya tuh kalau bisa forever young gitu ya, sampai ada lagunya forever young gitu ya, walaupun tuh nggak mungkin sih ya, tapi paling tidak jangan sampai kita tua sebelum waktunya. Nah, ternyata 80% itu disebabkan oleh sinar UV ya, dampaknya itu jadi kayak bercak hitam, keriput, terus kemudian hilangnya elastisitas kulit, tekstur kulitnya kasar, pelebaran pembuluh darah. Nah, itu tuh sebenarnya kalau kita udah punya ada tanda-tanda itu, sebetulnya artinya kulit kita sebetulnya sedang mengalami penuaan. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara tentang matahari,
kita tahu waktu di zaman COVID kemarin gitu ya, di pandemi kemarin, justru matahari itu sangat banget manfaatnya itu benar-benar didengungkan terus-terusan untuk orang tuh berjemur di bawah matahari ya, gitu. Karena ternyata sinar matahari itu dapat menaikkan imun tubuh kita, gitu ya. Malah yang terkena COVID, istilahnya itu wajib banget berjemur. Jadi sebetulnya sinar matahari itu tentunya pastinya itu ada manfaat positif dan termasuk untuk alat transportasi, mengaktifkan vitamin D untuk transportasi untuk apa ke membawa kalsium ke sel tulang kita. Itu sedikit aja reminder aja ya. Nah, tapi manfaat ternyata dampak sinar matahari itu ada dampak negatifnya kalau kita nggak aware, kalau kita nggak sadar gitu ya. Nah, saya akan membahas dulu sinar UV, sinar matahari itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada 3 jenis sinar matahari, yaitu yang pertama sinar ultraviolet A yang kita kenal dengan UVA. Nah, kalau lihat di sini, ini adanya tuh di sepanjang hari sinar itu sebetulnya, gitu ya. Kemudian gelombangnya itu panjang, dia bisa menembus sampai lapisan kulit dermis. Kulit dermis itu artinya lapisan yang di dalam kulit dalam kita, ya. Bahkan si sinar ultraviolet itu, walaupun kita pakai baju, pasti pakai baju ya, siapa orang pasti pakai baju kan ya. Itu tuh tetap tembus walaupun pakai bajunya tertutup, ya. Dan bahkan bisa tembus ke kaca mobil, sampai tembus ke sisi-sisi pintu rumah gitu ya, sampai ke jendela. Jadi dia itu istilahnya, walaupun istilahnya kita misalnya, saya kan pakai mobil gitu ya, di dalam terlindung kaca, ternyata tuh sinar UVA itu bisa tembus sampai ke sana. Ya. Nah, apa sih dampak bahaya yang ditimbulkan dari sinar UVA ini? Yaitu penggelapan kulit. Ya, kulit kita lebih gelap, terus kusam, udah gitu kulitnya keriput, kasar gitu ya. Kemudian garis-garis halus mulai nampak tuh pada kulit, ya kerutan tadi gitu ya. Dan bisa merusak kolagen kulit kita. Kolagen itu tentunya berkaitan dengan kekenyalan dan berkaitan dengan kelembapan kulit kita. Ya, kalau itu sampai rusak, nah dampak yang paling buruknya itu tentunya jangka panjang gitu. Kita biarkan terus terpapar sinar UVA ini, kita akan bisa terkena kanker kulit. Jadi pasti nggak akan ada yang mau. Nah, tentunya nggak laki nggak perempuan, yang nggak ada yang mau kena kanker kulit ya. Nah, makanya materi ini ya untuk semua yang tadi saya bilang, untuk laki dan untuk perempuan juga. Nah, kemudian yang sinar selanjutnya adalah sinar ultraviolet B atau UVB. Nah, itu terpancarnya itu dari pukul 10 sampai di pukul sekitar 4 sore. Ya, dan kabar baiknya UVB ini tembusnya itu hanya sampai lapisan epidermis atau di permukaan kulit aja, gitu ya. Dia nggak bisa, sinar ini nggak bisa tembus kayak tadi, kayak UVA. Tembus sampai ke baju, sampai ke kaca mobil itu nggak bisa, gitu ya. Nah, tapi energi panas yang sampai di permukaan kulit kita itu akan diserap kulit. Nah, itunya nanti yang akan jadi masalah buat kulit kita. Yang kalau kita tuh kalau terutama perempuan ya, yang aware banget gitu kan, aduh harus pakai sinar sunscreen nih gitu ya. Karena nanti kalau kulitnya nanti terutama kalau ke pantai kayak gitu ya, atau berhari-hari seharian di bawah sinar matahari gitu ya, biasanya takut apa? Kulitnya kebakar gitu ya, sunburn istilahnya gitu ya. Nah, ya ini dampak bahaya yang ditimbulkan tuh bisa kemerahan pada kulit. Kemerahan pada kulit ini bisa berdampak untuk merusak skin barrier atau pertahanan kulit kita. Gitu ya. Kalau kulitnya udah merah-merah, yaitu nanti sebetulnya yang memudahkan kotoran pori-pori membesar gitu ya, terus kotoran masuk ke kulit dan nantinya itu yang bisa memudahkan untuk orang mudah jerawat gitu ya, atau kulitnya jadi nanti beruntusan merah-merah kayak gitu. Nah, kemudian ya kayak gini ya, kulit terbakar, noda hitam atau flek atau kita kenal dengan kayak melasma gitu. Nah, kemudian menyebabkan produksi pigmen kulit atau melamin meningkat sehingga warna kulit jadi nggak rata. Nah, ada nggak yang pernah ngalamin warna kulitnya tuh sebagian di sini coklat, nah di sini putih, pokoknya kulit tuh nggak rata warnanya. Nah, itu dampak dari sinar UVB ya. Nah, terus ada satu lagi sebetulnya sinar ultraviolet C atau UVC. Itu sinar yang paling berbahaya. Tapi beruntungnya, bersyukurnya, selama lapisan ozonnya masih ada, sinar UVC itu nggak bisa tembus sampai ke bumi. Ya, dampak bahaya yang ditimbulkan kemerahan, peradangan pada kulit ya. Tapi makanya kenapa orang seringkali kan kita dengar go green gitu ya. Jangan sampai lapisan ozonnya itu sampai bolong karena ulah manusia sendiri juga yang tidak menjaga lingkungan. Nah, itu paling yang kita lakukan, jaga lingkungan gitu ya. Nah, jadi contohnya kalau misalnya kalaupun ada UVC itu pada peralatan seperti kayak lampu merkuri atau lampu UV untuk bunuh bakteri kuman. Tapi kan itu tidak terpapar langsung ke kulit kita, istilahnya nggak sengaja kita maparin kulit kita dengan sinar itu ya. Yang setiap hari kita hadapin itu adalah sinar matahari. Dan luar biasanya kabar gembiranya adalah negara Indonesia itu negara yang terletak di garis khatulistiwa. Dan di situ tuh kita tuh luar biasa ya, kaya banget dengan sinar matahari.
Jadi otomatis kita tuh tiada hari tanpa sinar matahari. Nah, pertanyaan saya sama Bapak Ibu nih sekarang, ada nggak yang rumahnya tanpa jendela, tanpa pintu, semua tembok, semua ada nggak sih? Nggak ada ya, pasti semua rumah tuh ada kacanya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bertanya sekarang gitu ya, loh kan saya ada di dalam rumah, saya nggak langsung terpapar matahari gitu ya. Emang matahari bisa, sinar matahari itu dampaknya bisa kena ke kulit kita? Bisa banget teman-teman, karena waktu sinar matahari itu menyinari kena ke kaca gitu ya. Nah, kaca itu nanti menyerap itu akan memantulkan si cahayanya, gelombang dari sinar tadi itu ya kena ke kulit kita gitu. Dia bisanya mantul ke air gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, makanya kenapa istilahnya sekarang walaupun di dalam rumah teman-teman ya tidak terbebas dari yang namanya radiasi sinar ultraviolet tadi ya, terutama yang tadi apa? Sinar ultraviolet A ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini gambarnya adalah kayak gini ya. Berapa dalam sih kekuatan si UVA UVB itu masuk ke kulit kita? Ini tadi yang tadi kita sebut UVA. Nah, di UVA ini Bapak Ibu lihat ya. Ini kulit kita, ini permukaan kulit kita epidermis, ini dermis lapisan kulit kita. UVA itu bisa tembus sampai ke lapisan yang dalam, dan di sini tuh ada lapisan jaringan ikat sama ada kolagen. Nah, kita tahu kalau kolagen itu makanya orang sengaja nambahin asupan kolagen. Kenapa? Karena kan untuk kekenyalan atau yang makin bertambah umur kolagennya produksinya makin berkurang gitu ya. Nah, ditambah lagi kalau kita terpapar dengan yang namanya sinar matahari UVA ini dan tanpa sadar kita terpapar gitu ya. Ya kan nggak ada yang sadar juga intinya, karena setiap hari kita terkena matahari kan berapa banyak yang kita udah serap kita nggak tahu gitu ya. Nah, tapi kalau kita biarkan terus-menerus kolagen kita rusak, dampaknya itu yang pasti penuaan. Nah, nanti ada gambarnya seperti Bapak Ibu lihat di samping kanan. Yang ini. Ini kan ada ya foto seorang pria, ini tuh viral banget di media sosial. Ini Bapak ini seorang supir. Nah, dia itu bekerja sebagai supir truk di Chicago selama 20 tahun lebih, 28 tahunan, ya. Nah, otomatis kan dia pasti terpapar sinar matahari, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini perbedaannya antara muka sebelah kalau sebelah kanan sama sebelah kirinya yang kanan ya. Yang kanannya ini mukanya parah banget gitu kan, keriputnya tuh sampai kayak gitu banget gitu ya. Yang sebelahnya ya unsur penuaan ya tetap kelihatan lah ya, udah kelihatan tua, tapi yang di sebelah kanannya itu rusak banget kulitnya. Kenapa? Karena ternyata beliau ini selama 28 tahun tanpa perlindungan perlindungan dari sinar matahari gitu, nggak pakai pelindung, walaupun si kaca jendelanya tertutup atau terbuka, UVA, nah ini Bapak Ibu perhatikan, UVA ini ya tetap akan masuk ke dalam kulitnya gitu, dan inilah yang bikin kerusakan selama lebih dari 20 tahun ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kerusakannya itu bukan 1-2 hari kita kena terus langsung dampak ke kulitnya langsung kelihatan gitu ya. Jadi sayang banget ya kayak gini gitu kan ya kulitnya gitu ya. Belum kalau efeknya kulitnya pasti merah-merah gitu ya. Nah, itu kan gak enak banget ya efek kayak gitu. Nah, jadi UVA itu sampai sedemikian rupanya. Nah, teman-teman di sini kalau coba berkacanya tadi handphone tadi mana gitu ya. Jangan kabur dari sini ya. Jadi berkaca aja di depan yang ada yang bisa teman-teman bercermin. Coba perhatikan apakah sudah mulai ada gitu ya kondisi kulit yang seperti kayak gini gitu ya. Si kulitnya udah mulai ada kerutan-kerutan gitu ya, udah mulai kalau kata orang Sunda tuh mendoyot, doyot tuh jadi kayak turun gitu ya. Nah, coba perhatiin. Nah, bisa jadi karena unsur selama ini kita lupa benar-benar memberi perhatian khusus untuk melindungi diri kita dari yang namanya paparan sinar matahari. Ingat sekali lagi, Indonesia itu kaya banget dengan yang namanya sinar matahari. Nah, tapi ingat juga efek yang bisa merusak kalau kita lupa untuk melindungi, ya. Nah, terus yang satu lagi ini gambar di sebelahnya ini, nah ini efek yang terkena UVB. Kalau Bapak Ibu perhatian UVB ini lebih pendek gelombangnya ya. Jadi dia tidak sampai ke lapisan kulit yang paling dalam. Dia hanya di permukaan, tapi dampaknya seperti kayak gini ya. Ini contoh nih melasma atau misalnya flek-flek kecil-kecil kayak gini nih ya, kecoklatan kayak gini, terus sampai merah-merah seperti kayak gini. Nah, kalau kondisi itu seperti kayak gini, ini bakal merusak pertahanan kulit kita. Jadi seringkali gini, kalau saya perhatiin gitu ya, kebanyakan termasuk saya pribadi gitu ya, termasuk saya berpikir yang penting kan yang penting kan skincare-nya.
atau perawatan kulitnya kayak misalnya pelembabnya atau ampul kah atau serum kah atau apakah gitu ya. Dan tanpa memperhatikan bahwa betapa pentingnya sebagus apapun skincare yang teman-teman pakai di sini, kalau teman-teman lupa melindungi dari sinar matahari itu tetap bakal tembus ya. Jadi kita ingat baik-baik bahwa sebagus apapun skincare yang kita pakai, tapi kalau kita lupa memperhatikan bagaimana kita bisa melindungi kita dari matahari, efek ini nanti akan muncul juga gitu. Ya. Nah, jadi harap diperhatikan ya, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, oh, berarti kalau kayak gitu, ya siapapun ya, berarti sepakat ya kita bahwa siapapun di sini, mau pria maupun wanita, semua perlu melindungi dirinya dari matahari. Setuju nggak? Setuju nggak sih? Kalau kita tuh perlu melindungi diri kita dari matahari? Ya. Nah, gimana cara kita bisa melindungi kulit kita dari matahari? Solusinya yaitu, nah ini harus diperhatikan ya. Banyak para wanita, saya percaya di sini teman-teman semua, mungkin kalau yang perempuan sudah biasa banget kalau yang namanya pakai sunscreen ya. Nah, tapi sunscreen yang seperti apa yang teman-teman harus pakai? Yang pasti sunscreen yang melindungi teman-teman dari sinar UVA dan dari sinar UVB ya. Nah, untuk melindungi teman-teman dari sinar UVB itu ada yang dinamakan SPF. Nah, ini mungkin udah istilah yang udah nggak terlalu heran gitu ya, yang sudah biasa. Oh, yang penting ada SPF-nya gitu ya. SPF itu Sun Protection Factor. Nah, normalnya kulit manusia itu bisa bertahan di bawah sinar matahari secara langsung itu tuh hanya 10 menit. Ya, yang benar-benar di bawah mataharinya langsung gitu ya. Nah, di sini SPF berfungsi untuk menambahkan 10 kali lipat ketahanan kulit untuk terpapar dari sinar UVB. Contoh misalnya ya, SPF 15 artinya 15 dikali 10. Artinya Bapak Ibu bisa menahan sinar sebagai anti UVB itu selama 150 menit. Ada yang 30, ada yang 50 ya. Nah, itu untuk menunjukkan ketahanan kulit kita terhadap sinar UVB tadi ya. Nah, tapi ada satu lagi yang mungkin ini luput dari perhatian kita. Karena rata-rata saya pribadi juga sama, dulu berpikirnya yang penting kan SPF-nya ya, gitu kan. Ada PA, ada enggaknya nggak tahu gitu ya. Nah, ternyata ada satu yang tadi saya bilang, ini yang bisa menimbulkan kelihatan banget kulit itu jadi tua gitu ya. Nah, kita perlu perlindungan dari sinar UVA, namanya PA. Ya, PA ini ditandain grade-nya dengan PA plus 1, atau PA plus 2, atau PA plus 3, atau PA plus 4. Ya. Yang membedakan apa? Kekuatan dari masing-masing plus ini ada tandanya. Kalau plus 1 itu kurang lebih perlindungan 2-4 jam. Kalau yang 2, 4-8 jam. Jadi, ini kisarannya antara sampai 8 jam lebih lah ya, kalau yang paling tinggi gitu kan. Nah, tapi simbol pada PN menunjukkan kekuatan proteksi yang diberikan untuk kulit kita dari paparan UVA ya. Jadi Bapak Ibu sekarang mulai bisa menilai nih pada saat oh ternyata iya ya, saya tuh di Indonesia pasti matahari banyak banget dan tembus ke dalam rumah saya, dan di mobil juga even saya atau saya pakai jaket juga tetap aja bakal tembus gitu, ada yang tembus yaitu sinar UVA-nya. Artinya berarti saya harus memilih sunscreen yang saya harus tahu sunscreen itu benar-benar bukan cuma SPF atau PA. Biasanya sih SPF yang pasti ada ya. PA-nya yang antara ada dan tiada gitu ya. Nah, jadi perhatikan pasti harus ada SPF-nya dan pasti harus ada PA-nya. Minim-minim SPF-nya di 15 gitu ya. Antara 15 30-an kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini nih gambar di bawah ini ya. Jadi kalau kita terpapar sinar UVA kelihatan jelas ya. Udah kelihatan nih. Berkaitan dengan kulit kita kelihatan menua gitu ya. Lambat laun makin sering kena sinar tanpa perlindungan. Kalau kena UVB, ya kayak gini paling merah-merah, flek. Tapi kan nggak mau juga ya, perempuan tuh yang pasti, semua lah ya, saya percaya pasti nggak mau kalau kulitnya ada flek nih, aduh kenapa nih flek, gimana ngatasinnya gitu. Nah, sebelum kalau kita mulai ada flek, ya kita harus benar-benar makin aware bahwa suka nggak suka, ya harus pakai sunscreen. Ya. Nah, perlindungan dari sunscreen sendiri Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Ini biar lebih jelas. Ini kan kulit kita ya. Ini epidermis, dermis sama hipodermis bagian dalam. Nah, kalau yang kulit yang tidak diproteksi, ya sinar matahari UVA ini yang panjang sama sinar UVB yang masuk aja dengan enaknya. Tinggal berapa ketahanan kulit kita untuk bisa bikin kulit kita tetap sehat atau lebih cepat rusak ya. Nah, kalau kita perlindungannya yang tadi hanya kebanyakan karena fokusnya di SPF-nya gitu ya. Emang ini kulit permukaannya terlindungi, tapi kita lupa melindungi kulit kita yang bagian dalam justru cukup sangat penting karena di situ banyak sel-sel kulit kita gitu ya, untuk bikin kulit kita lebih sehat ada di dalam sana gitu kan. Nah, tapi kalau kita pakai SPF dan PA tadi, nah ini
tidak tembus sampai ke dalam. Jadi kulit kita bisa lebih sehat. Ya, dan kalau di sini Bapak Ibu baca ya, sunscreen wajib digunakan setiap hari, meski kita hanya di rumah atau di ruang tertutup, bahkan teman-teman ketika mendung. Ya, siapa di sini kalau yang nggak keluar rumah nggak usah pakai, atau misalnya mendung nggak usah pakailah gitu ya, karena kan mendung. Jangan salah tadi ya, matahari tetap bisa tembus walaupun mendung. Ya, nah kemudian kesalahan umum penggunaan sunscreen ya. Pertama tidak teliti tadi ya, tidak teliti memilih kandungan di dalam sunscreen. Wajib meminimal SPF ya 15-30 lah ya tadi ya, dan PA plus harus ada PA-nya. Jadi perhatikan pada saat memilih sunscreen ada SPF dan PA. Kemudian kebanyakan pas mau keluar rumah banget baru langsung apply sunscreen-nya. Nah, kulit perlu waktu untuk bisa menyerap sunscreen ke dalam lapisan kulit. Nah, itu bagusnya sih 15-30 menit sebelum kena paparan sinar matahari langsung kita udah aplikasiin dulu ya. Kemudian penggunaan sunscreen juga, Bapak Ibu jangan yang saking iritnya asal pakai gitu ya, sedikit aja karena irit nih kalau mahal banget misalnya gitu ya, yang ada efeknya juga buat kita pakainya buat apa gitu ya, atau terlalu banyak juga nggak bagus gitu ya. Jadi nanti akan kurang maksimal. Nah, diaplikasikannya sebaiknya setelah menggunakan skincare atau pelembab ya, paling enggak Bapak Ibu pakai setelah cuci muka ya. Jangan bangun tidur langsung dipakai tuh sunscreen-nya. Ya nanti kan ikut masuk semua, pori-porinya masih belum bersih. Nanti pakai sunscreen jadi debunya kedorong sama sunscreen-nya jadi kotor si kulit mukanya ya. Nanti malah jadi masalah yang baru ya. Jadi sebaiknya pakaikan, aplikasikan setelah penggunaan skincare-nya Bapak Ibu dan teman semua ya. Setelah cuci muka, toner, terus pakai skincare. Nah, kemudian pemakaian yang tidak merata di permukaan kulit. Jadi pakainya tuh jangan cuma di bagian muka yang gedenya gitu ya, tapi sampai ke apa? Sampai ke kelopak mata gitu, sampai ke leher, semua dipakein ya. Kemudian, nah ini yang seringkali kita mungkin nggak ngeh gitu ya, tidak mengulang penggunaan setiap sampai 2-3 jam. Jadi udah pakai seharian aja ya. Karena sunscreen itu memiliki sifat yang ringan dan mudah larut ketika wajah terkontaminasi air, misalnya saat berkeringat, membasuh wajah, dan terus-menerus di bawah sinar matahari. Atau misalnya teman-teman yang wudhu ya, kan maksudnya karena pasti kena air, nah otomatis itu harus di-apply lagi ya si sunscreen-nya. Oke. Nah, bersyukurnya saya sih bersyukur banget ada di Atomy ini. Kenapa? Karena luar biasa yang ditawarkan oleh Atomy ini sunscreen-nya tuh banyak gitu ya. Kalau saya dulu pernah mengenal satu perusahaan sebelumnya, di situ sunscreen-nya cuma ada 2 macam ya, dan ternyata ya karena ketidaktahuan gitu ya, sunscreen-nya itu isinya hanya SPF aja gitu. Karena berpikir, oh udah cukup pokoknya SPF gitu ya. Dan nanti saya mau share juga apa yang saya alami gitu hanya dengan pemakaian seperti kayak begitu ya. Nah, sunscreen-nya ini Bapak Ibu tinggal pilih, ada yang SPF 30, ada yang SPF 50-nya, ada yang ini disesuaikan. Jadi enaknya gini, kan setiap muka ada yang kondisinya lagi sehat, ada kondisi mukanya lagi yang sensitif, ada kondisi mukanya lagi jerawat, bahkan sebetulnya disarankan untuk bayi mulai umur usia 6 bulan, kalau diajak keluar sebaiknya diaplikasikan juga sunscreen, ya teman-teman gitu ya. Jadi kerusakannya dicegah sejak dini, jangan udah dewasa baru tahu, udah flek udah pada keluar, udah kulit merah-merah gitu ya, udah sensitif, baru ngerti manfaatnya sunscreen. Ya sebetulnya ya bukan terlambat sih, tapi kan untuk memulihkan sesuatu yang sudah sakit tidak sesederhana membalikkan telapak tangan, benar ya? Nah ini saya mau kasih lihat aja sedikit tentang apa aja sih sunscreen yang ada di Atomy. Di sini ada sunscreen Atomy, di sini yang basic ya. Ini untuk kulit yang cenderung berminyak, kombinasi yang pastinya melindungi wajah dari paparan sinar UV ya, karena kan namanya juga sunscreen, dan SPF-nya 50, PA-nya udah plus, udah oke, banyak ya. Terus tahan keringat dan sebum, hasil akhirnya matte. Nah, kulit yang pakai ini yang berminyak atau kombinasi. Ini mungkin saya cuma punya beberapa yang saya pakai aja nih. Ini yang mana ya? Nah, ya kelihatan. Wah, seandainya kelihatan. Wah, saya nggak kelihatan. Jadi ini kurang lebih besarnya seperti gini lah ya. Ini tidak pakai. Jadi besarnya tuh kurang lebih setinggi telapak tangan lah ya. Nah terus, sebentar ya. Nah terus yang kedua ada Atomy Sunscreen Essence Sun. Nah ini kalau buat teman-teman yang kulitnya
kayak tadi ya udah terlanjur banyak keriput gitu, udah kulitnya udah mulai udah terjadi penuaan dini lah gitu ya, udah kerut, udah banyak garis-garis gitu ya. Nah di sini tapi kulitnya dengan catatan yang normal ya, yang sehat, teman-teman bisa menggunakan Atomy Sunscreen Essence Suns ya. Ini yang seri absolutnya. Nah ini ada kelebihannya, dia melembabkan kulit, efek anti kerutan, mencerahkan, tapi sama tidak lengket dan natural juga. Nah ini cocok untuk kulit kering, berflek ya. Kalau sensitif nanti sebetulnya ada yang buat kulit sensitif kalau benar-benar sensitif ya. Nah ini besarnya sama sih ya, seperti yang sunscreen yang tadi, seperti sunscreen yang Atomy tadi ya. Nah ini ada satu yang saya suka pakai. Sayangnya saya tidak bisa memperlihatkan ini ya. Ya nanti bisa, nah ini ya kayak gini. Nah ini sunscreen ini saya pakai. Ini awalnya karena saya lihat iklan Atomians lah ya. Nah ini saya senang banget, saya pakai reapply-nya pakai itu. Kenapa? Karena itu transparan. Terus kan tangan itu kalau aplikasi terus maksudnya gini, kalau kita aplikasi ulang di siang-siang tangan kita belum tentu bersih ya, repot lagi kan, harus ngolesin. Nah dengan pakai si sunscreen ini, dengan pakai sunscreen yang stick ini tuh kecil, gampang dibawa kemana-mana gitu ya. Terus sudah gitu transparan dan dia juga nggak lengket gitu ya. Mungkin waktu di awal sedikit aja, agak sedikit lengket, tapi dikit banget. Udah gitu udah biasa aja lagi. Nah saya biasa aplikasi pakai itu dan luar biasa hasilnya gitu ya. Nah ini efek melembabkan juga ada dan bisa digunakan di atas makeup untuk di-touch ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada SPF Derma Calming Sunstick. Jadi untuk kulit yang memang sensitif banget atau sensitif bawaan kan ada ya yang merah. Yang merah memang dari bawaan kulitnya dari sananya merah gitu, atau karena dampak matahari tadi gitu ya, jadi sensitif. Nah kan tetap harus pakai, jangan tambah rusak gara-gara tidak dilindungi gitu ya. Nah pakainya Atomy Sunscreen Derma Calming Sunstick ya. Nah ini efeknya beda sama yang tadi. Efeknya ada efek menenangkan karena di sini ada dermasikanya di dalamnya. Terus teksturnya matte, tidak lengket dan natural, membuat kulit lebih cerah, aman untuk kulit sensitif. Nah, kemudian ada dua lagi nih. Nah, untuk baby gitu ya, kayak kemarin kebetulan anak saya tuh jerawatnya parah gitu ya, yang gede. Nah, jadi waktu itu disarankan ya udah pakai yang tetap kan harus pakai sunscreen. Nah, pakai sunscreen-nya yang benar-benar minim banget gitu ya. Sunscreen yang untuk baby bisa pakai. Nah, kayak gini. Mana ya? Nah, ini. Nah, gini. Ya, ini kecil-kecil gitu. Jadi ini SPF-nya 33 PA+++. Ini untuk melindungi kulit bayi dan anak dari sinar UV. Kemudian mengandung ceramide untuk menguatkan skin barrier dan meningkatkan kelembaban. Aman digunakan untuk kulit bayi yang sensitif dan alergi. Ini ada hipoallergeniknya ya. Jadi dia untuk teman-teman yang punya anak-anak masih kecil gitu ya. Ya kalau keluar ya lebih baik dipakaikan ya. Nah, kemudian ya ada satu lagi yang luar biasa ya. Ternyata waktu kita lagi pandemi Covid kemarin gitu, saya pribadi sambil bercerita tentang saya sedikit gitu ya. Wah, ini maaf ya ininya ngegeser lagi. Nah, waktu itu kan saya berpikir, wah kalau saya di dalam rumah 2 tahunan harusnya kulit saya lebih cerah, kulit saya lebih sehat, kan nggak kena matahari. Terus udah gitu juga nggak terlalu banyak kena debu dan sebagainya, aktivitas di dalam rumah gitu ya. Nah, ternyata kulit saya justru malah jadi wow luar biasa banget gitu ya. Jadi kok kenapa kulit saya jadi ya itu tadi kalau kata orang Sunda mah kayak mondoyot gitu ya. Jadi kayak gravitasi menarik kulit saya ke bawah gitu ya. Jadi turun gitu kulitnya. Terus udah gitu muncul flek-flek kayak gitu kan. Nah, ternyata tuh kita tanpa sadar karena selama kita di rumah kemarin kan kita mau nggak mau terpapar yang namanya sinar LED, benar nggak? Ya. Nah, ternyata sinar LED dari HP, dari layar komputer, dari TV semua itu menimbulkan dampak yang sama aja dengan mirip dengan matahari sebetulnya gitu ya. Dia bisa merusak kulit kita juga, kondisi kulit kesehatan kita gitu ya. Nah, dan luar biasanya Atomy mengeluarkan satu seri yaitu Atomy Snow Series. Di dalamnya salah satunya ada Snow Tone Up Essence Suns ya. Atomy Sunscreen Snow Tone Up Essence Suns ini mengutamakan, nah ini nih buat teman-teman yang pengen mengutamakan tampilan wajah putih, bersih dan sehat karena dia naikin tone kulit kita ya, warna tone kulit kita 1 tone gitu kan ya. Jadi dia lebih putih lah ya, tapi bukan memutihkan ya teman-teman, tapi lebih mencerahkan intinya. Nah, keunggulannya apa? SPF-nya 50. PA-nya ini udah komplit banget. Ada 4+ ya. Kemudian dia mampu mengatasi kulit kusam. Nah, beda ya sama yang tadi ya.
Jadi bukan cuma sekedar melindungi, tapi dia mampu mengatasi kulit kusam, mencerahkan kulit secara instan, kemudian melembabkan kulit dengan sangat baik, kemudian bisa untuk mengecilkan pori-pori juga, menghilangkan noda gelap. Nah, pas ini yang dicari teman-teman ya, terutama yang punya flek gitu ya. Kemudian memperbaiki area bermasalah sehingga nggak perlu menggunakan banyak alas bedak, meratakan tekstur kulit, memberikan warna kulit cerah alami dengan perlindungan kulit mulus 360 derajat. Begitu saya baca ini luar biasa banget nih efek sunscreen-nya tuh lebih daripada tadi yang lain gitu ya. Kemudian memblokir cahaya biru dari layar HP ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, kalaupun kita di dalam rumah, ingat kita berhadapan di rumah juga biasanya jarang ya lepas dari HP. Bener nggak? Ya, pasti HP juga jadi sesuatu yang nempel di kita gitu ya, untuk kerja, entah untuk berkomunikasi dan sebagainya. Jadi suka tidak suka setiap hari harus menggunakan yang namanya sunscreen ya teman-teman. Nah ini tadi saya dapat dari Pak Ken share satu video, ini dokter ahli bedah plastik ya, bukan plastik ember ya, plastik muka ya teman-teman ya. Nah di sini beliau bahas tentang melasma sih sebetulnya, lebih ke flek gitu. Ternyata beliau itu saya sedikit aja, karena kan ini korelasinya sebenarnya bukan hubungan sama sunscreen banget gitu, tapi ternyata flek itu kalau orang udah punya masalah flek gitu ya, orang kan sibuk dengan hanya fokus untuk ngebenahi masalah fleknya, benar kan? Ya lebih cenderung untuk tertarik, aduh ini ada flek nih, gimana flek saya bisa hilang gitu ya. Nah makanya akhirnya mereka lakuin laser, lakuin chemical peeling gitu kan, atau pakai hidrokinon gitu dan sebagainya gitu ya, untuk biar gimana cepet gitu ya. Nah, boleh aja sih kata dia sebagai lompatan awal boleh, tapi itu bukan sebagai jaminan juga sebetulnya gitu ya. Dan yang pasti tetap ada efeknya ke kulit kita dengan pemakaian-pemakaian yang tadi gitu kan. Nah, cuma kalau kita lupa, ingat setelah kita istilahnya di terapi nih pakai yang cara kayak tadi gitu ya. Tapi kan tiap hari matahari tetap mendatangi wajah kita, benar nggak sih? Nah, yang bikin rusak siapa? Matahari kan? Ya otomatis jangan lupa, justru itu penting banget ya, tetap aja itu harus difokuskan tuh bagaimana kita tetap pakai yang namanya sun protection. Nah ini ya, if you stop protecting your skin from the sun, you'll get nowhere in improving your melasma. Jadi istilahnya ya kalau kamu nggak pakai, benar-benar nggak pakai pelindung matahari gitu ya, ya hasilnya nggak akan kemana-mana. Malah di sini dia tuh sampai sempat cerita gitu ya, ada yang istilahnya di laser setelah bertahun-tahun bahkan 10 tahun berikutnya, malah istilahnya tuh si melasmanya malah balik lebih banyak akhirnya. Ngeri ya. Jadi benar-benar teman-teman, suka tidak suka di sini semua siapapun, yang terutama kan efeknya yaitu ya bersyukurlah itu mungkin sepersekian lah ya yang kena kanker kulit gitu ya. Tapi paling tidak ya kita jaga-jaga aja semuanya gitu ya. Nah, jadi untuk melasma treatment sini kata beliau gitu ya, ya ini harus pakai sun protection gitu ya. Pakai wearing head visor, sun blocking mask. Jadi ada kan masker-masker yang ada UV-nya ya sekarang. Nah, ini dia bilang hidrokinon itu bisa, tapi nggak bisa lama, dan itu tuh bakal ngeri juga ya. Resikonya itu bisa sampai ke kanker, bisa sampai ngeracunin kulit kita gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk jangka panjang. Jadi ini hanya sekedar ilmu aja, hanya boleh dipakai 6 bulan kalaupun pakai hidrokinon. Tapi produk-produk Atomy bebas dari yang kayak begini ya. Jadi lebih baik pakai cari yang cara alami aja ya, teman-teman ya. Nah, ini saya mau cerita sedikit aja sebagai penutup gitu ya. Ini waktu saya berarti 2022 ya. Itu kan ini masa Covid kemarin berarti ya, waktu dari masa pandemi. Saya tuh pede banget gitu ya, karena selama belasan tahun saya merasa saya sudah memakai produk skincare yang oke banget gitu ya. Dulu istilahnya kalau teman-teman saya lihat gitu ya, teman-teman saya maksudnya gitu ya, dulu saya pakai motor kemana-mana kan, bawa anak-anak kemana pakai motor gitu kan. Nah saya tuh pede banget dengan kulit saya, karena walaupun pakai motor kayaknya debu aja nggak bisa nempel. Sampai pada nanya, kok kulit kamu bisa bagus? Masih muda soalnya ya. Waktu itu 30-an lah ya. Nah, terus udah gitu, pede banget waktu itu dengan perawatan saya. Nah, tapi selama itu karena ya itu tadi, pemahaman tentang sunscreen-nya nggak maksimal gitu ya. Jadi yang saya tahu, yang penting kan ada SPF-nya. Dan saya tidak reapply, tidak pernah, benar-benar nggak pernah reapply saya, Mbak ya, karena gitu mikirnya, atau di reapply lagi mah kotor ya, tangan saya kotor, terus harus cuci muka lagi, malas banget gitu kan, udah begini malas banget. Dan ya alhasil kebetulan saya terus berapa tahun sebelum Covid lah ya, nah saya mulai antar jemput anak-anak kan bawa mobil nih. Nah tapi mobil saya mungkin pakai juga pernah ikuti mobil saya gitu ya, itu mobilnya tuh kacanya transparan jadi kalau orang ngomong kayak akuarium semua bisa lihat kegiatan saya dari luar gitu ya. Jadi nah di situ tuh saya berasa sih panas, dan sampai hari ini
kalau antara ini ya, tangan ini sama ini tuh lebih gelap gitu. Dan kalau dilihat, malah saya heran waktu pertama, kenapa ya kulit saya kok yang sebelah sini lebih keriput dibanding yang ini. Yang faktor iyalah ya, faktor umur, siapa sih yang bisa menilai menyangkal faktor umur, benar nggak? Tapi maksudnya kok yang sebelah sini lebih licin gitu ya. Tapi kok yang sebelah sininya lebih gelap, terus lebih kerut si kulitnya gitu kan. Dan muka saya sebelah sini tuh tadinya, muka saya sebelah sini tuh dari flek tuh nggak ada gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini muka saya. Wah, sebentar ya. Kenapa ini? Nah, ini ya. Nah, jadi kalau teman perhatiin ini muka saya ini kanan kiri kelihatan ya, line smile-nya tuh kayak gini. Ya, terus si mukanya kelihatan ini tuh benar-benar si kulit tuh tebal di sini, jadi kayak turun kayak gitu kan. Nah, ini flek-flek yang saya dapatkan selama saya istilahnya yang tadinya saya pede gitu ya, awalnya saya nggak ada flek, makin tahun, dan terutama ini terlihat sesudah COVID sih. Ini kan berarti kan proses pandemi COVID udah mulai melewat ya, udah mulai nggak separah dulu lah ya, yang awal-awal gitu kan. Muka saya bukannya tambah bagus, tambah rusak gitu kan. Nah, ternyata setelah saya pelajari, saya bersyukur banget, makanya dikasih kesempatan untuk bawain materi sunscreen ini, saya disadarkan juga gitu. Aduh, ternyata selama ini sunscreen saya pikir saya udah pede ya, saya pakai sunscreen SPF 15 cukup, soalnya diomongin selalu SPF 15 cukup gitu ya, dan nggak perlu ada perlindungan yang lain-lain lagi, nggak dijelasin gitu. Wah, ternyata kulit saya sebelah sini sebenarnya ini ketutup aja ya, ini ketutup sama kayak pengganti bedak ini sebetulnya. Kebayang nggak ya Bapak Ibu? Ini saya pakai pengganti bedak aja, muka saya begini gitu ya. Jadi kan nggak cover juga ya, udah pakai pengganti bedak, bukannya tambah mulus gitu kan, tambah nggak karuan gitu kan ya. Ini sebenarnya ada flek di sininya gitu. Ini mulai ada flek-flek gitu ya di sininya. Ini juga fleknya mulai ngelebar sebetulnya di sini gitu ya. Selain turunnya line smile-nya kayak begini. Nah, tapi thanks God ya banget setelah saya ketemu di Purnama Pakaian dengan Atomy gitu ya, saya mulai tertarik untuk, saya kenal Atomy di awalnya karena memang saya boleh dibilang bukan tertarik yang lainnya. Saya tertariknya dengan skincare-nya, karena waktu itu lihat Bu Mei mukanya wow gitu ya, membal gitu kayak kulit baby gitu kan. Waduh, saya jadi kabita kalau kata Rasul, jadi kayak pengen, apalagi lihat kondisi muka saya kayak begini gitu ya, karena beberapa orang juga komentar, bukan karena saya komentarnya, cuma wah, berarti ada something nih gitu ya, memang muka saya mulai masalah. Nah, ternyata setelah saya sidik-sidik gitu ya, benar, selama ini saya hanya pakai sunscreen, tapi tidak pakai yang namanya unsur PA. Memang kalau kita unsur muka itu kan dari makanan gitu, dari istirahat segala macam. Tapi kan efek matahari kita tidak bisa menolak. Karena kan kita kena paparan mataharinya. Yang mungkin dengan makanan antioksidan dan sebagainya ngebantu, tapi tetap ada bablasnya juga gitu ya. Nah, ini saya 5 Februari saya pakai sih memang pakai komplit Absolute Selalunya, tapi si pertama-tama sih saya pakainya waktu dulu pakai ini ya. Nah, pakai yang sunscreen biasa. Nah, terus belakangan setelah kulit saya lebih sehat, ini sebenarnya ada merah-merahnya kulitnya gitu ya. Nah, saya pakainya ini yang sunscreen yang Absolute ya. Nah, kalau keluar tadi yang saya bilang, kalau saya untuk apply, saya pakai ini ya, pakai yang sunscreen yang stick ini. Nah, kayak gitu aja sih ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, pilihan untuk kulit kita sehat atau enggaknya, balik lagi itu dimulai dari pilihan kita untuk memakai sesuatu. Tapi yang terutama skincare, tetap teman-teman perlu perhatikan skincare yang sealami mungkin. Dan Atomy udah punya itu semua ya. Nah, tapi yang terutama jangan sampai diabaikan pemakaian sunscreen ya. Nah, jadi itu aja materi saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator kita, Bu Dwi.